رابعا، ألا يعلم أن الأشراف آل قابجي في العراق وهم من نسل الشريف علي بن أحمد بن عيسى المهاجر يقرون بهجرة الشريف أحمد بن عيسى إلى حضرموت. Penulis kitab berkata, keempat, tidakkah ia mengetahui bahwa ashraf keluarga Qabaji di Irak dan mereka adalah keturunan Asy-Syarif Ali bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, mengakui hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Oke, mari kita bongkar kalimat ini pelan-pelan karena ini luar biasa padat. Pertama, poin keempat ini dimulai dengan kalimat retoris, ala ya'lam, tidakkah ia mengetahui. Ini adalah cara penulis menunjukkan bahwa lawan bicaranya, yaitu penulis risalah dari Banten yang mempertanyakan nasab Ba'alawi, sebenarnya tidak tahu tentang fakta-fakta yang sangat dasar dan mudah ditemukan. Ini bukan serangan pribadi, tapi ini adalah cara yang elegan untuk menunjukkan bahwa argumen lawan dibangun di atas ketidaktahuan, bukan di atas penelitian. Kedua, siapa keluarga Qabaji? Al-Qabaji adalah sebuah keluarga terhormat di Irak, khususnya di Najaf. Dan informasi kunci di sini adalah, mereka adalah keturunan Ali bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Artinya, mereka adalah saudara sepupu dari keluarga Ba'alawi. Mereka sama-sama berasal dari Ahmad bin Isa. Bedanya, keluarga Ba'alawi turun dari anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah yang ikut berhijrah ke Hadramaut. Sedangkan keluarga Qabaji turun dari saudara Ahmad bin Isa, atau lebih tepatnya dari Ali bin Ahmad, yaitu anak Ahmad yang tinggal di Irak dan tidak ikut berhijrah ke Hadramaut. Bayangkan gini, Ahmad bin Isa punya beberapa anak. Salah satunya ikut berhijrah ke Hadramaut dan menurunkan Ba'alawi di sana. Yang lain tinggal di Irak dan menurunkan keluarga-keluarga lain, termasuk Qabaji, termasuk Al-Uraidhiyin lainnya. Nah, keluarga yang tinggal di Irak ini, yang paling dekat dengan nenek moyang mereka bersama, mengakui bahwa Ahmad bin Isa memang berhijrah ke Hadramaut. Mereka bahkan menyebutnya dengan gelar Al-Muhajir di dalam buku-buku mereka sendiri. وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْأَشْرَافِ الْعُرَيْضِيِّينَ فِي الْعِرَاقِ وَهُمْ كَثِيرُونَ. Demikian pula ashraf Al-Uraidhiyin lainnya di Irak yang jumlahnya banyak. Siapa Al-Uraidhiyin? Mereka adalah keturunan Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Sadiq. Kenapa disebut Al-Uraidhi? Karena Ali ini pernah tinggal di sebuah tempat bernama Al-Uraidah, dekat Madinah. Jadi Al-Uraidhiyin adalah keturunan Ali Al-Uraidhi, dan Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah salah satu dari keturunan Ali Al-Uraidhi ini. Jadi ketika penulis berkata Ashraf Al-Uraidhiyin di Irak, dia berbicara tentang satu keluarga besar yang tersebar di Irak, yang semuanya adalah kerabat jauh dari keluarga Ba'alawi, dan semua dari mereka mengakui hijrah Ahmad bin Isa. وأن هؤلاء الأشراف يضيفون إلى الشريف أحمد الأبح بن عيسى النقيبي لقب المهاجر في كتبهم وفي أعمدة أنسابهم اعترافا وإقرارا منهم بهجرة جدهم الشريف أحمد بن. Dan bahwa para ashraf tersebut menambahkan gelar Al-Muhajir kepada Asy-Syarif Ahmad Al-Abah bin Isa An-Naqib di dalam kitab-kitab mereka dan pada bagan nasab mereka sebagai bentuk pengakuan dan pembenaran dari mereka atas hijrahnya kakek mereka Asy-Syarif Ahmad bin Ad. Ini adalah argumen yang sangat brilian. Mari kita pahami dengan analogi sederhana. Bayangkan ada sebuah keluarga besar. Kakek buyut mereka bernama Pak Hasan. Pak Hasan punya dua anak. Pak Ali yang pergi merantau ke Kalimantan, dan Pak Umar yang tetap tinggal di Jawa. Pak Ali menurunkan keluarga besar di Kalimantan. Pak Umar menurunkan keluarga besar di Jawa. Sekarang, ada seseorang dari luar keluarga ini yang bilang, Pak Ali itu sebenarnya tidak pernah ke Kalimantan. Cerita itu tidak benar. Apa yang akan terjadi? Keluarga Pak Umar yang di Jawa, yang paling tahu sejarah keluarga karena mereka tetap di sana, akan langsung berkata, itu bohong, Pak Ali memang pergi ke Kalimantan. Kami bahkan mencatat nama beliau dalam silsilah keluarga kami sebagai Pak Ali si perantau. Nah, itulah persis yang terjadi di sini. Keluarga Al-Uraidhiyin di Irak, yang tetap tinggal di tanah asal, yang paling dekat dengan sejarah leluhur bersama, mereka sendiri menuliskan gelar Al-Muhajir di belakang nama Ahmad bin Isa dalam buku-buku nasab mereka. Ini bukan Ba'alawi yang mengklaim. Ini adalah saudara-saudara sepupu mereka sendiri yang bersaksi. Dan kata yang digunakan sangat kuat, i'tirafan wa iqraran, pengakuan dan pembenaran. Dua kata dengan makna yang sangat dekat, tapi berbeda nuansanya. Al-i'tiraf adalah pengakuan, mengakui sesuatu yang ada. Al-iqrar adalah pembenaran, menegaskan bahwa sesuatu itu benar. Kedua kata ini dipakai bersama untuk menekankan bahwa ini bukan sekadar menyebut gelar secara rutinitas. Tapi ini adalah kesaksian aktif bahwa hijrah Ahmad bin Isa memang benar-benar terjadi. Kalimat selanjutnya masuk ke halaman 78. Mari kita lanjutkan. Isa An-Naqibi ila Hadramauta. Al-amru al-ajibu anna sadat al-ashraf al-Uraidhiyin fi al-Iraq wal-Yaman, wa hum al-ma'niyun bihadha ash-sha'n, la yunkiruna hijrat al-Sharif,
Ahmad bin Isa al-Abahi awil Muhajir, Isa an-Naqib ke Hadramaut. Hal yang sangat mengherankan adalah bahwa para Sayyid Ashraf al-Uraidhiyin di Irak dan Yaman, padahal merekalah yang paling berkepentingan dalam urusan ini, tidak mengingkari hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Abah atau al-Muhajir. Penulis menyebut ini sebagai al-amrul ajibu, hal yang sangat mengherankan. Mengapa mengherankan? Karena logikanya begini, kalau ada yang seharusnya paling berkeberatan dengan klaim nasab Ba'alawi, itu adalah keluarga Uraidhiyin sendiri. Mereka yang paling tahu, mereka yang paling dekat dengan sumber sejarah, mereka yang punya kepentingan paling besar untuk mempertahankan keautentikan nasab leluhur bersama mereka. Kalau Ahmad bin Isa tidak benar-benar berhijrah, atau kalau Ba'alawi salah mengklaim nasab mereka, maka orang-orang Uraidhiyin di Irak dan Yaman itu yang pertama akan mengangkat suara. Tapi apa yang terjadi? Mereka diam, mereka tidak mengingkari, bahkan lebih dari sekadar tidak mengingkari, mereka malah membenarkan dengan cara menuliskan gelar Al-Muhajir dalam buku-buku nasab mereka sendiri. Walakinna sahib ar-risalah, wa man ala nahjihi yunkiruna hijratahu ila Hadramauta, ma'a annahum la yamutuna bisilati nasabin ila syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, wala bi ansabil Arabi fi ghalibihim. Akan tetapi, penulis risalah dari Banten dan orang-orang yang sejalan dengannya justru mengingkari hijrahnya ke Hadramaut, padahal mereka sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, dan sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki kaitan dengan nasab Arab. Ini adalah argumen yang sangat tajam dan jujur. Penulis kitab sedang berkata, yang paling berhak berbicara tentang nasab Ahmad bin Isa adalah keluarganya sendiri, dan keluarganya sendiri tidak mengingkari hijrah ini. Justru yang mengingkari adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya hubungan nasab dengan Ahmad bin Isa. Dan kebanyakan dari mereka juga tidak memiliki latar belakang Arab yang memungkinkan mereka memahami struktur nasab Arab. Perhatikan kata la yamutuna bisilati nasabin, tidak memiliki hubungan nasab. Yamutu adalah kata kerja yang artinya tersambung, terhubung, berkaitan. Jadi mereka tidak punya koneksi nasab dengan Ahmad bin Isa sama sekali. Ini bukan soal merendahkan, ini soal relevansi. Kalau seseorang tidak punya hubungan dengan sesuatu, dan orang yang punya hubungan langsung sudah bersaksi tentang hal itu, maka suara siapa yang lebih kuat? Walaysu min ahli at-takhassus liyatasaddaru fi sahati ilmi al-ansab wa yajtari'u 'ala al-ansab as-sahihati wath-thabitati syar'an. Mereka bukanlah ahli untuk tampil ke depan di gelanggang ilmu nasab dan berani lancang terhadap nasab-nasab yang sahih dan sabit menurut syariat. Kata ahlu takhassus adalah ahli spesialisasi, orang yang memiliki keahlian khusus. Di sini penulis menegaskan, ilmu nasab bukan sesuatu yang bisa dikuasai sembarang orang. Ada metodologi, ada kriteria verifikasi, ada tradisi ilmiah yang panjang. Orang yang tidak mendalami ilmu ini tidak berhak menjadi hakim dalam persoalan nasab. Kata yashtari'un sangat kuat maknanya. Artinya berani lancang, berani gegabah, berani tanpa dasar. Dan objeknya adalah al-ansabus sahihatu thabitatu syar'an, nasab-nasab yang sahih dan sabit secara syariat. Kata thabit artinya, yang sudah tegak, yang sudah mapan, yang sudah dibuktikan. Jadi ini bukan nasab yang masih diperdebatkan dari dulu. Ini adalah nasab yang sudah diakui secara syariat, sudah diverifikasi oleh para ulama, sudah dicatat oleh para sejarawan. Lancang terhadap nasab seperti ini adalah tindakan yang sangat serius. Wa kana al-awla bi amthali haula'i an yanshaghilu bi tarikh buldanihim wa an yashtaghilu bi tadwin wa tahqiq ansab ahli diyarihim fi bilad al-ajam alladhina hum ahwaju ilayhim min al-arab. Alangkah baiknya bagi orang-orang semacam mereka ini untuk menyibukkan diri dengan sejarah negeri mereka sendiri dan menyibukkan diri dengan mencatat serta meneliti nasab penduduk negeri mereka di negeri non-Arab, karena merekalah yang lebih membutuhkan hal itu daripada bangsa Arab. Ini adalah saran yang konstruktif di dalam kritik yang tajam. Penulis tidak hanya berkata kalian salah, dia berkata, ada hal lain yang lebih berguna untuk kalian kerjakan. Kata ahwaj berasal dari haja, kebutuhan. Al-ahwaj artinya yang lebih membutuhkan. Penduduk negeri-negeri non-Arab itu lebih membutuhkan pencatatan nasab mereka karena tradisi pencatatan nasab di sana belum sekuat di dunia Arab. Al-Ajam. Ini adalah kata Arab untuk orang non-Arab, bukan kata yang merendahkan dalam konteks ini, tapi kata netral yang menunjukkan perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Dalam konteks ilmu nasab, perbedaan budaya ini sangat relevan karena sistem pencatatan nasab Arab sangat berbeda dengan sistem di tempat lain. Alladzina i'tanau bi'ilmi al-ansabi wa bit-tarikh wa tabaqati was-siyar i'tina'an qalla nadhiruhu fil umam al-ukhra, bal anna al-Arab tamayyazu bihi anhum, yang telah menaruh perhatian pada ilmu nasab, sejarah, tabaqat, dan sirah, dengan perhatian yang jarang ada tandingannya di bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa Arab memiliki keistimewaan dalam hal ini dibandingkan mereka. Ini adalah pernyataan yang jujur tentang keunggulan tradisi pencatatan sejarah Arab. 4 kata kunci disebutkan di sini.
Pertama, ilmu ansab, ilmu nasab, yaitu ilmu khusus yang membahas garis keturunan. Kedua, at-tarikh, sejarah secara umum, pencatatan peristiwa dan zaman. Ketiga, at-tabaqat, tabakat yaitu genre penulisan biografi berdasarkan generasi. Dan ini adalah genre yang unik dalam tradisi Islam. Kita tadi sudah menyebut kitab Al-Janadi yang judulnya mengandung kata tabakat. Keempat, as-siyar, sirah, yaitu biografi, khususnya biografi Nabi dan para sahabat. Tapi juga mencakup biografi tokoh-tokoh besar lainnya. Keempat bidang ini adalah bidang yang dikuasai oleh tradisi ilmiah Arab dengan sangat mendalam. Dan karena nasab Ba'alawi adalah bagian dari tradisi Arab ini, maka standar verifikasinya pun harus menggunakan metodologi Arab, bukan metodologi dari luar yang tidak mengenal sistem ini. Oke, tarik nafas sebentar ya. Kita sudah melewati argumen keempat yang sangat kuat ini. Mari kita langsung masuk ke penjelasan tentang siapa keluarga Qabaji ini dan apa hubungannya. وبالنسبة للسادة الأشراف آل القابجي فهؤلاء السادة يتوارثون خدمة روضة الإمام علي عليه السلام. Dan berkenaan dengan para Sayyid Ashraf keluarga Al-Qabaji, para Sayyid ini secara turun-temurun mewarisi tugas melayani makam Raudah Imam Ali alaihi salam. Ini adalah keterangan penting tentang status keluarga Qabaji. Mereka bukan sembarang keluarga. Mereka adalah keluarga yang secara turun-temurun diberi kepercayaan untuk menjaga dan melayani Raudah, makam Imam Ali bin Abi Thalib di Najaf, Irak. Ini adalah kehormatan yang luar biasa tinggi. Dan kepercayaan ini tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya keluarga yang nasabnya sudah diverifikasi dan diakui oleh komunitas. Kata yatawarathun, mewarisi secara turun-temurun. Ini bukan jabatan yang diangkat hari ini dan hilang besok. Ini adalah tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Artinya keluarga ini sudah diakui identitasnya sejak sangat lama. ومنهم النسابة المعروف السيد عدنان بن السيد عيسى بن السيد محمود القابجي. Di antara mereka adalah ahli nasab terkenal, Sayyid Adnan bin Sayyid Isa bin Sayyid Mahmud Al-Qabaji. Ini adalah tokoh kontemporer yang sangat penting dalam konteks ini. Sayyid Adnan Al-Qabaji adalah ahli nasab yang berasal dari keluarga Qabaji di Najaf, Irak. Dia bukan orang dari masa lalu yang jauh. Dia adalah tokoh modern yang bisa dihubungi, yang karyanya bisa diverifikasi. Dan dia adalah keturunan langsung dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir melalui jalur yang berbeda dengan Ba'alawi. Alladhi dzakarahu sahibu kitab أنساب العشائر العراقية في النجف الأشرف تأليف ناجي ودعة الشريس، وذكر فيه نسب السادة آل قابجي وانتسابهم إلى الشريف أحمد الأبح أو المهاجر بن عيسى العريضي الحسيني. Yang disebutkan oleh penulis kitab Ansab al-Asyair al-Iraqiyah fi an-Najaf al-Ashraf, karangan Naji Wada'ah Ash-Sharish. Di dalam buku tersebut, ia menyebutkan nasab para Sayyid keluarga Qabaji dan penisbatan mereka kepada Ash-Sharif Ahmad al-Abah atau al-Muhajir bin Isa al-Uraidhi al-Husaini. Buku Ansab al-Asyair al-Iraqiyah, yang artinya nasab suku-suku Irak, adalah sebuah ensiklopedia nasab yang membahas berbagai keluarga di Najaf. Ini adalah sumber independen dari dunia akademis kontemporer Irak. Dan buku ini menyebutkan bahwa keluarga Qabaji berasal dari Ahmad al-Abah atau al-Muhajir bin Isa al-Uraidhi al-Husaini. Kata al-Abah adalah gelar lain dari Ahmad bin Isa. Abah artinya yang serak suaranya. Sebuah ciri fisik yang menjadi gelar. Ini adalah cara orang Arab kuno membedakan anggota keluarga yang namanya sama. Jadi Ahmad al-Abah dan Ahmad al-Muhajir adalah orang yang sama. Wa fi hadzal kitab dzakara aidan nasab as-sadati al-ashrafi ali Ba'alawi. Di buku ini juga ia menyebutkan nasab para Sayyid Ashraf keluarga Ba'alawi. Ini sangat penting. Buku tentang suku-suku Irak, yang bukan buku khusus tentang Ba'alawi, on juga menyebut nasab Ba'alawi. Mengapa? Karena Ba'alawi dan Qabaji adalah satu keluarga besar yang berasal dari nenek moyang yang sama. Ketika buku itu membahas nasab Qabaji, secara otomatis dia juga menyinggung nasab Ba'alawi karena keduanya bertemu di Ahmad bin Isa. ويصف السيد النسابة وليد آل رحيم العريضي النسابة السيد عدنان القابجي بأوصاف جليلة حيث قال عنه إنه من النسابين الحاذقين وإنه متبحر في علم الأنساب. Sayyid ahli nasab Walid dari keluarga Rahim al-Uraidhi menyifati ahli nasab Sayyid Adnan Al-Qabaji dengan sifat-sifat yang agung, di mana ia berkata tentangnya, sesungguhnya ia termasuk ahli nasab yang cerdas, dan ia sangat mendalam pengetahuannya dalam ilmu nasab. Siapa Sayyid Walid dari keluarga Rahim? Dia adalah seorang ahli nasab Uraidhiyin lain yang juga dari Irak. Perhatikan dinamika yang menarik di sini. Satu ahli nasab Uraidhiyin memuji ahli nasab Uraidhiyin lain. Ini adalah ekosistem keilmuan di dalam komunitas yang sama. Mereka saling mengenal, saling mengakui, dan saling memverifikasi. Kata al-hadhikin artinya, yang cerdas, yang terampil, yang mahir. Dan mutabahir, ini adalah kata yang indah. Bahr artinya lautan. Mutabahir artinya yang sudah menyelami laut ilmu,
yang sudah sangat mendalam, seperti orang yang sudah menyelam ke dasar laut, bukan hanya bermain di tepi pantai. وذكر أن له موسوعتين. الأولى المجموعة المشجرة في الأنساب المطهرة، والثانية مشجر الأنساب في الأسر الأطياب، وكلتا المشجرتين لا تزال مخطوطة. Ia menyebutkan bahwa Sayyid Adnan memiliki dua buah ensiklopedia nasab. Pertama, Al-Majmu'ah Al-Mushajjarah fi Al-Ansab Al-Mutahharah, dan kedua, Mushajjar Al-Ansab fi Al-Usar Al-Atyab, dan kedua buku silsilah tersebut masih berupa manuskrip. Kata mushajjar berasal dari syajarah, pohon. Mushajjar artinya berbentuk pohon, yaitu diagram nasab yang berbentuk seperti pohon keluarga, dengan cabang-cabang yang menunjukkan garis keturunan. Ini adalah format klasik penulisan nasab. Dua kitab nasab ini masih dalam bentuk makhtuta, manuskrip, artinya belum dicetak dan diterbitkan secara resmi pada saat kitab yang kita bahas ini ditulis. Tapi keberadaannya sudah diketahui oleh komunitas ahli nasab. Yang sangat penting di sini adalah, dalam dua ensiklopedia nasab yang ditulis oleh ahli nasab dari keluarga Qabaji ini, nasab Ba'alawi juga tercantum. Ini adalah konfirmasi dari pihak keluarga yang paling berkompeten dan paling dekat secara historis dengan nenek moyang bersama. وكان يجب على صاحب الرسالة قراءة كتاب غاية الاختصار في أنساب السادة. Dan seharusnya lah bagi penulis risalah tersebut untuk membaca kitab Ghayah al-Ikhtisar fi Ansab as-Sadah. Kalimat ini bersambung ke halaman 79. Penulis sedang menyebut satu lagi referensi penting yang seharusnya sudah dibaca oleh siapapun yang ingin berbicara tentang nasab Ba'alawi. Mari kita lanjutkan ke halaman 79. Al-Athari wa Yalih, Al-Mustadrak. تأليف السيد وليد بن يوسف آل رحيم العريضي الحسيني نسبا والعراقي بلدا. Al-Athar. Dan kelanjutannya, Al-Mustadrak, karangan Sayyid Walid bin Yusuf dari keluarga Rahim, yang bernasab Al-Uraidhi Al-Husaini dan berasal dari negara Irak. Jadi judul lengkapnya adalah Ghayah al-Ikhtisar fi Ansab as-Sadah al-Athar, yang artinya puncak keringkasan dalam nasab para Sayyid yang suci. Dan ada tambahan Al-Mustadrak, yang artinya tambahan yang meralat atau melengkapi, yaitu sebuah jilid atau kitab tambahan yang ditulis untuk melengkapi apa yang belum sempat dicakup dalam kitab pertama. Ini adalah genre yang umum dalam tradisi ilmiah Islam. Penulisnya adalah Sayyid Walid bin Yusuf dari keluarga Rahim. Penulis kitab secara sangat cermat mencantumkan dua keterangan tentang dirinya. Nasaban al-Uraidhi al-Husaini, secara nasab, dia adalah Al-Uraidhi al-Husaini, dan wala Iraqi baladan, dan secara negara asal dia adalah orang Irak. Dua keterangan ini penting. Yang pertama menegaskan kualifikasinya sebagai bagian dari keluarga yang nasabnya relevan, dan yang kedua menegaskan bahwa dia adalah bagian dari komunitas yang sudah mapan di Irak, bukan pendatang yang tidak mengenal tradisi setempat. Wa yarji'u nasabu sadati ali rahimin ila syarif, Ali ibn Ahmad al-Muhajir, bin Isa al-Naqibi, bin Muhammad ibn Ali al-Uraidhi al-Husaini. Nasab para sayyid keluarga Rahim ini kembali kepada Ashi Syarif Ali bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Naqib, bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi al-Husaini. Perhatikan ini dengan seksama. Nasab keluarga Rahim kembali kepada Ali bin Ahmad al-Muhajir. Artinya, Ahmad al-Muhajir adalah kakek dari keluarga Rahim, dari jalur cucu bernama Ali. Dan Ahmad al-Muhajir ini adalah Ahmad bin Isa yang sama, bapak dari keluarga Ba'alawi di Hadramaut. Jadi bayangkan pohon keluarga. Ahmad bin Isa an-Naqib al-Muhajir berada di tengah. Dari beliau turun dua jalur besar. Satu jalur pergi ke Hadramaut dan menurunkan Ba'alawi. Jalur lain tetap di Irak dan menurunkan berbagai keluarga, termasuk keluarga Rahim. Sekarang keluarga Rahim yang ada di Irak, yang turun dari saudara atau paman Ba'alawi secara silsilah, ikut mewarisi pengetahuan tentang hijrah Ahmad bin Isa dan mengakuinya. وذكر المؤلف في كتابه المتقدم سلسلة نسب عدد من السادة الأشراف آل بأعلوي، وذكر انتسابهم إلى جدهم الشريف أحمد بن عيسى العريضي الذي ذكره بلقب المهاجر إلى الله. Penulis menyebutkan dalam kitabnya yang telah lalu itu silsilah nasab sejumlah Sayyid Ashraf keluarga Ba'alawi, dan ia menyebutkan penisbatan mereka kepada kakek mereka Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Uraidhi, yang ia sebut dengan gelar Al-Muhajir ilallah. Gelar yang dipakai adalah Al-Muhajiru ilallahi, Al-Muhajir ilallah. Ini adalah gelar yang sangat bermakna. Bukan hanya Al-Muhajir, tapi Al-Muhajir ilallah, yang berhijrah karena Allah. Gelar ini menyandang dimensi spiritual yang dalam. Hijrahnya Ahmad bin Isa bukan hijrah karena terpaksa. Bukan hijrah karena motif ekonomi atau politik semata. Tapi hijrah yang diniatkan karena Allah. Untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu dan agama. Dan yang menyematkan gelar ini adalah keluarga Rahim dari Irak, bukan keluarga Ba'alawi sendiri. Ini adalah pengakuan dari pihak luar keluarga Ba'alawi, dari saudara sepupu mereka yang tinggal di tanah yang sama, dengan leluhur bersama. وذكر لقبه المهاجر أيضا في أعمدة أنساب الأشراف المنتسبين إلى أبناء الشريف
أحمد بن عيسى النقيب الذين لم ينتقلوا مع أبيهم وأخيهم عبد الله إلى حضرموت. Ia juga menyebutkan gelar al-muhajirnya pada bagan nasab para asyraf yang bernasab kepada putra-putra Asy Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib, yang tidak ikut pindah bersama ayah dan saudara mereka, yaitu Abdullah, ke Hadramaut. Ini adalah informasi sejarah yang sangat penting, dan perlu kita bongkar dengan hati-hati. Ahmad bin Isa punya beberapa anak. Tidak semua anaknya ikut berhijrah ke Hadramaut. Yang ikut bersama beliau ke Hadramaut adalah anaknya yang bernama Ubaidillah, yang dalam kitab-kitab Hadramaut dipanggil Abdullah, karena penduduk Hadramaut punya kebiasaan mengecilkan nama Abdullah menjadi Ubaidillah, atau sebaliknya. Dari Ubaidillah inilah keluarga Ba'alawi turun. Anak-anak lain dari Ahmad bin Isa yang tidak ikut berhijrah tinggal di Irak. Dari mereka inilah menurun berbagai keluarga Uraidhiyin di Irak, termasuk keluarga Qabaji, keluarga Rahim, dan lain-lain. Nah, dalam bagan nasab yang dibuat oleh keluarga-keluarga Irak ini, untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Ba'alawi, mereka mencantumkan nama Ahmad bin Isa dengan gelar Al-Muhajir. Ini artinya bahwa gelar Al-Muhajir sudah menjadi bagian dari identitas resmi Ahmad bin Isa di dalam tradisi keluarga Irak itu sendiri. Bukan rekayasa Ba'alawi, bukan klaim sepihak. Ini adalah bagian dari sejarah keluarga yang diakui oleh semua cabang pohon keluarga. وَالَّذِي يُعْرَفُ بِالتَّصْغِيرِ بِعُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ بِتَصْغِيرِ اسْمِ عَبْدِ اللَّهِ, dan yang dikenal dengan bentuk pengecilan menjadi Ubaidillah, sesuai dengan kebiasaan penduduk Hadramaut yang mengecilkan nama Abdullah. Ini adalah catatan linguistik yang menarik. Dalam budaya Hadramaut, nama Abdullah sering diucapkan dalam bentuk tashghir, bentuk kecil, menjadi Ubaidillah. Tashghir dalam bahasa Arab adalah cara pembentukan kata untuk menunjukkan keakraban, kecintaan, atau ukuran yang lebih kecil. Jadi Ubaidillah secara harfiah artinya hamba kecil Allah, bukan dalam arti merendahkan, tapi dalam arti penuh kasih sayang. Ini adalah penjelasan kenapa dalam beberapa sumber nama anak Ahmad bin Isa yang berhijrah disebut Abdullah, di sumber lain disebut Ubaidillah. Kedua nama itu merujuk pada orang yang sama. وذكر السيد النقيب وليد آل رحيم العريضي الحسيني في كتابه موسوعة السادة العريضية الحق المبين في أعقاب سيد المرسلين. Dan Sayyid An-Naqib Walid dari keluarga Rahim Al-Uraidhi Al-Husaini dalam kitabnya Mawsu'ah As-Sadah Al-Uraidhiyah Al-Haq Al-Mubin fi Aqab Sayyid Al-Mursalin. Ini adalah kitab ketiga yang disebutkan dari Sayyid Walid Al-Uraidhi. Judulnya sangat megah. Mawsu'ah As-Sadah Al-Uraidhiyah Al-Haq Al-Mubin fi Aqab Sayyid Al-Mursalin. Artinya, ensiklopedia para Sayyid Al-Uraidhiyah, kebenaran yang nyata tentang keturunan pemimpin para rasul. Ini bukan kitab sederhana. Ini adalah sebuah mawsu'ah, ensiklopedia, yang membahas seluruh keturunan Al-Uraidhi bin Ja'far As-Sadiq, termasuk di dalamnya tentu saja keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir dari semua jalur. Gelar An-Naqib yang disandang Sayyid Walid juga penting. An-Naqib secara tradisional adalah gelar untuk pemimpin atau ketua dari komunitas asyraf. Jadi dia bukan hanya ahli nasab secara pribadi, tapi dia adalah pemimpin resmi dari komunitas Uraidhiyin. Ini memberikan bobot institusional pada kesaksiannya. Nasab as-sadati al-ashrafi ali Ba'alawi. وذكر فيه خبر إصدار شهادة بالنسب الشريف العريضي الحسيني للسيد محمد بن حسن العيدروس Ba'alawi وأخيه السيد عبد الله. Menyebutkan nasab para Sayyid Ashraf keluarga Ba'alawi. Di dalamnya ia menyebutkan berita tentang dikeluarkannya sertifikat nasab mulia Al-Uraidhi Al-Husaini untuk Sayyid Muhammad bin Hasan Al-Aidarus Ba'alawi dan saudaranya Sayyid Abdullah. Ini adalah momen yang sangat nyata dan konkret. Di tengah semua diskusi tentang nasab historis yang melibatkan abad-abad yang lalu, sekarang kita melihat sesuatu yang terjadi di zaman modern, dikeluarkannya syahada, sertifikat, surat keterangan resmi tentang nasab. Bayangkan ini seperti akta kelahiran atau surat keterangan kependudukan, tapi khusus untuk nasab. Komunitas Al-Uraidhiyin di Irak, melalui lembaga resmi mereka, mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa Sayyid Muhammad bin Hasan Al-Aidarus Ba'alawi dan saudaranya adalah benar-benar bagian dari keturunan Al-Uraidhi Al-Husaini. Ini adalah verifikasi modern dari klaim nasab kuno, musaddaqatan min qibali naqibi rabitati sadati al-ashraf al-Uraidhiyin fil Iraqi, wa adadin min a'dha'iha al-kiram. Sertifikat tersebut disahkan oleh Naqib, ketua Marabitha, yaitu Ikatan Sayyid Ashraf Al-Uraidhiyin di Irak, dan sejumlah anggotanya yang mulia. Perhatikan kata musaddaqah, yang telah disahkan, yang telah dikonfirmasi. Ini bukan sekadar satu orang yang menandatangani. Ini disahkan oleh Naqib, pemimpin lembaga, dan oleh sejumlah anggota. Ini adalah proses kelembagaan, bukan keputusan individual. Ini menunjukkan bahwa komunitas Uraidhiyin di Irak secara institusional mengakui nasab Ba'alawi. Kata Rabitah
artinya ikatan, asosiasi, perhimpunan. Ini adalah organisasi resmi yang menaungi para Sayyid Al-Uraidhiyin di Irak. Keberadaan organisasi seperti ini menunjukkan bahwa komunitas ini terorganisir dengan baik, memiliki struktur kepemimpinan yang jelas, dan memiliki prosedur formal untuk verifikasi nasab. ولأعضاء هذه النقابة المذكورة تواصل مع بعض الوجهاء من السادة الأشراف آل بعلوي في اليمن وإندونيسيا وإفريقيا. Dan para anggota serikat kepengurusan yang disebutkan ini memiliki komunikasi dengan sebagian tokoh terkemuka dari para Sayyid Ashraf keluarga Ba'alawi di Yaman, Indonesia, dan Afrika. Ini adalah kalimat penutup yang sangat kuat untuk bagian ini. Kata tawasul artinya komunikasi yang berkelanjutan, kontak yang terus-menerus. Ini bukan komunikasi sekali saja. Ini adalah hubungan yang hidup dan aktif antara komunitas Uraidhiyin di Irak dengan komunitas Ba'alawi di berbagai penjuru dunia, di Yaman sebagai tanah asal, di Indonesia sebagai salah satu diaspora terbesar, dan di Afrika sebagai kawasan lain tempat Ba'alawi menyebar. Ini juga menunjukkan bahwa pengakuan atas nasab Ba'alawi bukan sesuatu dari masa lalu yang sudah usang dan tidak relevan. Ini adalah sesuatu yang hidup, yang dikonfirmasi secara aktif, yang diperbarui melalui komunikasi dan interaksi nyata antara komunitas yang berbagi nenek moyang yang sama. Sekarang mari kita lihat catatan kaki halaman 79 yang sangat informatif. Catatan kaki pertama merujuk ke kitab Ghayah al-Ikhtisar fi Ansab as-Sadah al-Athhar, dengan halaman yang sangat banyak disebutkan, halaman 26, 31, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 229, 270, 286, dan 287. Ini bukan referensi sepintas. Penulis kitab ini membaca dan memeriksa lebih dari 10 halaman referensi dari satu kitab saja. Ini menunjukkan kedalaman penelitian yang sangat serius. Catatan kaki kedua merujuk ke Mausu'ah As-Sadah Al-Uraidhiyah. Cetakan pertama, tahun 2007 Masehi, dari halaman 451 hingga 537. Perhatikan, itu adalah 87 halaman dalam satu kitab yang membahas nasab Ba'alawi dan kaitannya dengan komunitas Uraidhiyin. 87 halaman. Ini adalah korpus yang sangat substansial, bukan catatan kecil yang bisa diabaikan. Jadi kalau ada yang bertanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya simpel begini. Di bagian ini penulis kitab mendatangkan argumen yang paling kuat dan paling unik yang pernah disebutkan sejauh ini, yaitu kesaksian dari keluarga Ahmad bin Isa sendiri yang ada di Irak. Keluarga Qabaji, keluarga Rahim, komunitas Al-Uraidhiyin secara keseluruhan. Mereka semua adalah keturunan Ahmad bin Isa dari jalur yang berbeda dengan Ba'alawi. Mereka tinggal di Irak, dekat dengan sumber sejarah leluhur bersama. Dan mereka semua mengakui hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut, bahkan mencantumkan gelar Al-Muhajir dalam buku-buku nasab mereka sendiri. Penulis kemudian mengkritik secara tajam namun konstruktif. Yang mengingkari hijrah ini justru orang-orang yang tidak punya hubungan nasab dengan Ahmad bin Isa, tidak punya latar belakang Arab, dan bukan ahli nasab. Sementara yang paling berhak berbicara, keluarga Ahmad bin Isa sendiri, tidak pernah mengingkari. Dan sebagai bukti paling konkret disebutkan bahwa komunitas Uraidhiyin di Irak bahkan sudah mengeluarkan sertifikat nasab resmi untuk tokoh-tokoh Ba'alawi yang disahkan secara institusional oleh lembaga mereka, dan mereka memiliki komunikasi aktif dengan komunitas Ba'alawi di Yaman, Indonesia, dan Afrika. Masih ada banyak lagi yang akan kita bahas. Insya Allah di bagian-bagian berikutnya kita akan terus melihat bukti-bukti yang semakin kuat dan semakin luas. Setiap kali kita menyangka sudah selesai, ternyata masih ada lapisan bukti berikutnya yang menunggu. Semoga Allah memberkahi ilmu kita, memudahkan pemahaman kita, dan menjadikan kajian ini sebagai amal yang bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bish shawab.